Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam, Pak. Apa kabarnya Bu Rani? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, sehat Bu. Alhamdulillah sehat. Iya Bu, baik. Hari ini ada rencana Ibu, ini kita mau bincang-bincang. Apa tujuan kita ini bincang-bincang ini Bu? Eh, se- Tujuannya itu sejujurnya ya, Pak, saya sedikit ada merasa tegang gitu. Ada beberapa tantangan di pekerjaan yang membuat saya untuk mencari solusi lebih efektifnya, Pak. Ya ya. Nah tentu hal ini pasti dari pengalaman Ibu ya. Iya, Jadi Pak. dari sesi ini harapan kita adalah solusi buat Ibu ya. Kira-kira nanti kita bahaslah bersama. Apa yang menjadi solusi nantinya, Bu? Siap, Pak. Iya. Kemudian tujuan coaching kita hari ini ya, Bu ya. Yang pertama yang saya dengar tadi apa yang intinya nih? Belum belum jelas sekali nih nampaknya nih, Bu. Ah. Oh, berarti dari saya, Pak, saya ingin meningkatkan kemampuan presentasi saya di depan umum, Pak. Oh, iya ya, baik baik. Apa definisi tujuan akhir dari yang Ibu inginkan nantinya, Bu? Kira-kira, Bu. Oh, saya ingin bisa berpresentasi dengan percaya diri dan membuat audiens terkesan dengan presentasi saya, Pak. Bagus. Apa ukuran keberhasilannya, Bu ya? Dari harapannya nanti keberhasilannya gimana? Saya ingin bisa berpresentasi itu dengan lancar dan tanpa rasa gugup, Pak. Pastilah itu ya kan, Pak, kalau di Mm, presentasi mm, kita mm, itu. mm. Ya. Serta mendapatkan feedback positif dari audiens itu, Pak. Oh, gitu ya. Nah, kalau menurut Ibu, apalah yang membuat Ibu merasa kesulitan dalam melakukan presentasi, Bu? Ah, Saya sering merasa gugup, Pak. Udah itu terkadang kalau sudah presentasi itu sering lupa kata-kata apa yang ingin diucapkan kembali, Pak. Itu ya, merasa gugup dan sering lupa saat presentasi, Bu ya. Iya, Nah, Pak. kira-kira menurut Ibu, perasaan apa yang muncul ketika Ibu melakukan presentasi pada saat itu? Ah, Ya, otomatis saya merasa takut, Pak, tidak bisa memberikan kesan positif kepada audiens, serta membuat saya jadi gugup. Dan terkadang saya merasa tekanan untuk menyampaikan sesuatu yang sempurna itu belum mampu seperti itu, Pak. begitu ya. Lantas bagaimana Ibu menanggapi situasi yang seperti ini? Nah, saya dengan cara pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya merenung, membuka ruang bagi saya untuk menyusun pemahaman yang lebih dalam mengenai tantangan yang saya hadapi, Pak. Saya merasa didengar dan didukung gitu, Pak. Seperti itu ya Bu ya. Iya, Kalau Pak. begitu ada nggak hal lain yang Ibu tambahkan kira-kira dari sini Bu? Selain Hmm, itu. saya hanya ingin merasa lebih percaya diri dan terampil saat presentasi dan saya yakin dengan bimbingan ini saya bisa mencapainya, Pak. Baik, sekarang kita merancang rencana aksi. Apa rencana Ibu untuk mencapai tujuan supaya presentasi Ibu itu bisa berjalan dengan baik supaya Ibu tidak gugup lagi. Ya, apalah rencana yang mau Ibu lakukan, Bu? Hmm, Ya, Bu. Baik, Kak. Yang saya ini kan, saya akan mempersiapkan materi presentasi dengan baik. Lalu saya akan berlatih presentasi di depan cermin itu seperti biasa seperti itu ya, Pak ya. Oh Dan ya. mencari feedback dari teman atau mentor lain yang bisa memberikan arahan kepada saya, Pak. Wow. Wah, itu bisa juga tuh Bu nampaknya. Jadi apalah strategi Bu yang bisa gunakan untuk mencapai supaya presentasi itu lebih mantap lagi Bu? Kira-kira Bu.
Strateginya apa ya, Pak? Ada nggak kira-kira? Saya akan mencari referensi materi presentasi yang baik ya, Pak ya. Baru mempersiapkan slide presentasinya yang menarik agar audiens bisa fokus mungkin ya dan Mm-mm. berlatih presentasi dengan intonasi dan gerakan tubuh. Baru saya juga berencana untuk meminta feedback konstruksi untuk terus memperbaiki diri, Pak. Wow, itu sudah mantap sebenarnya. Sebenarnya Ibu sudah punya solusi. Hanya saja kita baru sekarang kita bisa obrolin. Nah, itu langkah-langkah yang baik, Bu. Tentu ini bisa nanti menjadi solusi buat Ibu, ya, menjadi solusi buat Ibu supaya rencana Ibu ini bisa baik, ya. Rencana Ibu presentasinya lebih baik lagi. Nah, ini Bu. Jadi Hmm. apalah komitmen Ibu, ya, rencana Ibu ke depan. Apa komitmen Ibu untuk rencana ini, Bu? Saya berkomitmen untuk mempersiapkan materi presentasi dengan baik, Pak, dan berlatih presentasi di depan cermin ya, Pak, berlatih pokoknya, Pak. Oke, Bu. Jadi menurut Ibu lah siapalah dan apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen Ibu supaya sambil berlatih Hmm, tadi, Bu? Saya akan meminta bantuan kepada teman, mentor untuk memberikan feedback ya, Pak ya. Membantu saya dalam berlatih presentasi tadi, Pak. Saya akan praktikkan di depan teman-teman mungkin ya, Pak. Seperti itu, Oke, Pak. Bu. Nampaknya Ibu sudah mendapatkan jawaban yang harus Ibu lakukan dan komitmen apa yang harus Ibu laksanakan. Saya rasa kita sudah berbincang banyak dan Ibu bisa melakukan hal itu. Mudah-mudahan Ibu bisa melaksanakannya. Jadi kita akhirilah kegiatan kita ini. Mudah-mudahan Ibu bisa melaksanakannya. Hmm, Terima kasih Pak atas ini untuk solusinya hari ini Pak. Oke, Bu. Terima kasih sama-sama buat kita sehat-sehat semua ya, Bu. Amin. Assalamualaikum. Nah, Salam. Assalamualaikum Pak Lis. Waalaikumsalam, Bu. Nah, Apa kabarnya hari ini Pak? alhamdulillah sehat, Bu. Ibu gimana, Bu? Sehat nggak, Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Untuk hari ini apa yang bisa saya bantu Pak Lis? Oh iya, Bu. Iya, ini sebenarnya lama ingin saya katakan ke Ibu ini. Saya eh, ingin bercakap-cakap, ingin berbincang. Sebenarnya saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam bidang pengelolaan kelas, Bu. Itu, Bu. Bagus sekali tuh Pak Lis. Hmm, Apa tujuan Bapak dalam meningkatkan kompetensi tersebut Pak? Nah, sebenarnya hal yang paling mendasar itu saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa. Ini yang saya inginkan, Bu. Hmm, Apa Bapak sudah lakukan atau mencapai tujuan tersebut, Pak? Belum sih, Bu. Tapi ada beberapa yang sudah saya coba, beberapa strategi atau model-model pembelajaran ataupun metode pembelajaran. Tapi belum juga yang benar-benar mengena gitu atau belum benar-benar efektif menurut saya. Gitu, Bu. Hmm, Jadi, apa yang menjadi tantangan Bapak untuk mencapai tujuan tersebut, Pak? Saya masih merasa kesulitan untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara pada saat jam saya berlangsung. Jadi anak-anak ini suka ribut. Ketika saya menyampaikan materi, ya anak-anak masih juga saya bercakap, anak-anak bercakap juga. Anak-anak saya bicara, mereka juga ikutan bicara. Nah, ini yang jadi trouble di saya, Bu. Jadi dengan itu tadi, apa yang Bapak butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut, Pak? Kalau menurut saya membutuhkan strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat jam pelajaran saya berlangsung, Bu.
Oh begitu. Satu tujuan. Gimana cara mengendalikan siswa yang suka berbicara? Itu intinya, Bu. Baiklah Pak. Kalau begitu marilah kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung ya Pak. Yang pertama-tama kita perlu memahami penyebab siswa suka berbicara saat pelajaran berlangsung Pak. Apakah karena mereka tidak memahami materi pelajaran, ataukah apa karena mereka bosan, atau apa karena mereka ingin menarik perhatian Pak? Kalau dari beberapa hal-hal itu nampaknya saya kira mereka itu nampaknya kurang memahami materi pelajaran saya, kayak nampaknya seperti itu, Bu. Jika demikian Pak, apa yang perlu diberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik kepada siswa, atau menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar siswa tidak bosan Pak? Oh iya, Bu, ya ya, coba nanti akan saya coba lah itu nampaknya, menggunakan beberapa pelajaran yang, metode pembelajaran yang bervariasi. Yang lebih Nanti jelas juga Pak ya. iya iya iya, Bu, nanti coba saya coba dulu. Selain itu Pak ya, kita juga perlu memberikan penguatan positif kepada siswa yang tidak berbicara. Kita bisa memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang diam dan mendengarkan pelajaran. Oh iya ya, Bu, ya, bener juga itu, heeh. Perlu juga kita ngasih penguatan yang positif, mungkin dengan memberikan penguatan yang positif pada siswa, ya tentu dia akan menarik perhatian pada kita. Kalau sudah kita kasih, eee, penguatan positif tentu dia tidak akan bicara lagi, ada kemungkinan seperti itu. Kemudian juga bisa aja kita kasih penghargaan, iya bisa, insya Allah akan saya coba itu, perlu juga dicoba ini, Bu. Nanti akan coba metode ini di pembelajaran saya, Bu. Kalau begitu, bagaimana Pak? Apakah Bapak sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Bapak lakukan? Iya, Bu, nampaknya saya sudah mendapatkan gambaran setelah berdiskusi dengan Ibu, ya, ngobrol, ya, saya mendapatkan gambaran yang akan saya lakukan. Rencana saya ke depan, saya akan membuat metode pembelajaran yang bervariasi, yang variatif, kemudian memberikan ini penguatan yang positif kepada siswa saya nantinya dan memberikan reward pada siswa. Harapan saya nanti ini bisa membuat pembelajaran itu lebih kondusif gitu, Bu. Baiklah Pak, berarti ini sudah terselesaikan lah ya Pak, dan Bapak bisa Iya. mengimplementasikan strategi tersebut dan nanti bisa beritahu saya hasilnya lah ya Pak. Ya, terima kasih, Bu, sudah berbagi pikiran, ya bertukar pikiran kepada saya, sudah memberikan membantu saya mencari solusi tentang apa yang harus saya lakukan di pembelajaran saya. Sekali lagi terima kasih banyak ya, Bu Rani ya. Terima kasih Pak. Ya, Berarti Bu. selesai sampai sini lah ya Pak ya. Ya, terima kasih banyak, Bu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Bu. Selesai ini Pak. Ya, saya matikan rekaman dulu nampaknya nih.